Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, nu kusim kaling dipahormat, mangga urang sarengan pangaosan dina ending ieu sarengan macakeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah dina danget ieu simkuring kagiliran ngiring pangaosan dipayeuneun ibu-ibu sadayana. Punten ieu simkuring bade nganggo basa Indonesia nya. Bagi ieu online yang tersebut ngarupingkeun sanes di dia unggul malah sampai di mana-mana hanya online ngarupingkeun. Jadi kayak ku bahasa Indonesia aja sanes simkuring ogoan teu tiasa balas Sunda masih lancar ya. Insyaallah simkuring di Jawa pengawasan Jogja bahasa Jawa. Jadi dia bahasa Sunda biasa dia masalah. Mun bagi online jantan pada disiarkan ku bahasa Indonesia. Apunten atas suhun. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk pada tanggal berapa Rajab ini? Masih Rajab apa sudah Sya'ban? 27 Rajab. 27 Rajab itu ada peristiwa apa? Somiran. Nah sekarang dalam rangka tabarukan di syahrul Rajab, maka kita urang doanya di dalam bendera. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna waghfir lana dzunubana. Sekali Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir waghfir lana dzunubana. Tos ya. Biasa ada pangaosan ibu-ibu mah sekedap-sekedap nadoman, dan ada aya serius-seriusnya. Pangaosan ibu-ibu di mana-mana sami ya, di Jogja oge sami. Tah ayeuna pami disebutkeun sasi Rajab. Ada yang hafal bulan-bulan dalam tahun Hijriah, ngacungkeun. Coba sebatkeun. Terus, sakes sahur-sahuran. Tahu bahasa Sunda atuh. Sehat-sehat. Ada yang lain? Ada yang lain siapa yang hafal silakan. Muharram. Jangan semuanya, seorang aja ngacung siapa? Coba. Bang Acung. Ayah sponsor. Sedekah Rajab. Ayah sponsor. Tapi kita ngacung tinggal rame-rame. Nah, ya silakan sok. Ayo silakan. Tuh, jelas, yang keras. Oke ya, yang keras. Kalau bubu, ya. Nah, budik. Sok siapa lagi yang hafal? Ya.
Ya betul terus. Sopan. Rajab. Rajab, Sa'ban. Terliwat. Sok siapa lagi? Sok. Ya, sok. Silakan. Yang keras. Terus. Maka selamat ya. Maka ibu punten ke payun. Sedekah Rajab. Maka Rajab maka ya. Mohon punten. Ya. Sedekah Rajab. Ya, jadi orang jangan sampai tidak hafal ya bulan-bulan Hijriah. Kita harus tahu apa. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang masuk bulan Rajab, juga masuk tahun 2024. Tahun-tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu merupakan masa-masa perubahan dalam tatanan sosial. Ya. Jadi kalaulah dulu kita itu kan nonton televisi itu ya, televisi itu kan cukup yang hitam putih zaman dulu, zaman saya masih kecil ya. Ada kemudian ada yang berwarna, makanya kan ada orang istilah, TV di tempat kamu tuh hitam pakai areng, atau pakai ontan. Nah, jadi kalau hitam putih pakai areng, berwarna pakai ontan, itu zaman dulu ya. Nah, kemudian berkembang terus sampai sekarang TV itu bisa dilihat hanya dalam bentuk kecil dalam HP. Nah, gitu ya. Kemudian macam-macam banyak perkembangannya. Makanya sekarang itu dalam istilah perkembangan modern disebutnya era 4.0. Atau kerangnya 4.0, 4.0. Ya mah kalau pengetahuan banyak Bapak tah ieu teh istilah ieu teh era ieu teh mengalami perkembangan dalam tatanan hidup. Kalau kita dulu kan mengenal itu kan zaman-zaman itu kan zaman dulu kan zaman BEIS, zaman saya dulu itu ada zaman Ganepo. Nah, ya, Game of the New Emerging Forces. Jadi dulu ada pertandingan olahraga yang non-blok yang tidak masuk PBB dulu di Jakarta. Dan dengan ada Ganepo itu banyak perkembangan perubahan-perubahan sampai pakaian pun yang biasanya pakai pakaian kaci, pakai naon gitu ya, disetrika kayak susah, ada teteron. Nah, gitu kan. Setelah Ganepo berubah, sok ibu-ibunya rame-rame cenah naon kawasan dulu pada biasa. Musim kuring mau dicarek ibu-ibu pada ramai dari ngobrol mana kan ya bapak dasim kuring pakai speaker ya pak tarik hayu ibu-ibu sok bapak tarik tapi udah pakai speaker ya tapi ayeuna kemudian lagi zaman ada zaman Apollo. Nah, saya teringat dulu sewaktu masih di pesantren kalau imtihan itu kan di sini ada ingat itu dulu kan laki-laki itu kan ada luton, ada hakim ya. Imtihan dilatih oleh tukang pepen. Ayo lagu itu. Ayeuna zaman Apollo, loba jalma nu garelo gitu ya. Dulu gitu nya. Mun istri mah mangsa kokoy dede jeung saha lah geulak deui nya tah. Nah, dulu mah luton, hakim ngarani gitu dilatih tukang pepen. Zaman Apollo. Tah ayeuna mah zaman 4.0. Nah 4.0 itu naon sebetulnya merubah dalam tatanan hidup. Tadi telah disebutkan. Jadi kalau dulu
kita itu akan komunikasi umpamanya dari Sukahideng ke Jogja sangat sulit. Apalagi di rumah saya dulu gak ada telepon. Jadi kalau telepon tuh harus cari ada wartel. Nah ke wartel tuh antri cari yang mudah tuh subuh. Nah gitu kan. Setelah itu bergeser dari wartel kemudian ke warnet. Nah di warnet ya. Itu dengan cepatnya itu perpisahan dari wartel ke warnet. Kemudian sekarang sudah hampir gak ada warnet tuh. Karena semuanya ada di genggaman di HP. Nah ya di HP. Jadi hampir semua sekarang itu ada di HP. Kalau mau belanja, ya, dulu itu kan belanja tuh mesti harus ke mall kemana ya. Sekarang nih ke mall tuh hanya jalan-jalan aja. Kemudian lihat ngumpul barangnya mah. Sekarang banyak lewat HP, gitu kan? Karena dengan HP itu bisa ringkes, bisa cepat, ya gitunya. Akhirnya makanya banyak mall, toko-toko besar yang dilelang karena memang tersaingi dengan TikTok. Nah, belanja lewat TikTok lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Nah, ianya akhirnya hampir semuanya sehingga sangat mudah. Makanya dikenal sekarang kalau mau belanja itu ada makanan GoFood, ada GoSend, ada Go bangsa dipijit, Go Masas. Nah, lebih cepat ya. Malahan sekarang kalau di Jogja itu sekarang sudah berkembang. Kemarin waktu pas Ramadan itu kalau sulit cari imam taraweh, cari di Go Imam, Go Khotib. Nah, jadi sudah seperti itu. Ini adalah perkembangan. Dan sekarang kabarnya ada Gojek juga mendirikan perguruan tinggi. Ya, dengan Gojek itu kan lebih murah. Nah, kemudian mutilnya belum tentu murahan. Nah ini ya, ini banyak perkembangan dan sekarang semuanya ada di HP. Nah sekarang HP itu sebetulnya tidak bisa kita hindari. Dulu waktu pas ada radio zaman dulu itu kan, karena radio dianggap banyak mafsadatnya, ada fatwa beberapa orang tuh mengatakan radio itu haram. Tapi fatwa itu tidak jarang. Sekarang kan HP apa bisa diharamkan? Gak bisa juga kan? Para ajengan, para kiai pada bawa HP kayak begitu. Nah, gitu ya. Jadi enak malah namun tinggalin HP, asal tinggalin naon gitu. Ada ketawakalan kepada HP. Jadi kalau dulu orang mengharamkan bawa keris, ya, karena bawa keris itu seperti ada kateleuman, namanya ketawakalan atau menandalkan diri karena HP, karena keris. Akhirnya kumaha. Bawa HP apa tidak bedanya dengan bawa keris? Nah, seperti ada yang ketinggalan apa-apa gitu kalau udah bawa HP. Nah, ini kan perlu dipertanyakan juga dalam masalah ini. Nah, ini karena banyaknya ketergantungan kepada HP ya, makanya saya setuju di pesantren ini untuk sementara bukan diharamkan, ditangguhkan kebolehannya santri itu tidak bawa HP. Karena memang madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah sekarang yang repot itu HP itu sudah sampai dipegang oleh anak-anak kecil. Nah HP dipegang oleh anak-anak. Aina maban lamun budak. Kalau anak-anak susah makan, kasih HP setelkan YouTube. Nah, gitu kan. Anak-anak baru 1 tahun belum apa-apa udah gitu. Ibu-ibunya kan sangat senang saja, enjoy, nggak ngerti efeknya. 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun yang akan datang. Nah pentingnya hari repeh. Nah ini yang perlu diperhatikan kan, keseriusan masalah seperti ini. Jadi dari perkembangan tadi itu ternyata ujungnya ke sana. Jadi di HP itu banyak mafsadatnya kalau tidak pas dipakai dengan sebenarnya. Karena anak kecil kan nggak ngerti kan, tinggal digilek-gilek, tahu-tahu ayah mau macem-macem. Nah gitu kan, seserian apa? Ya tetehnya tuh diacung. Nah gitu kan, dari seserian itu apa? Padahal ini kan dibalik ini dan jangka sekian tahun tuh akan merusak moral bangsa, moral anak-anak kita. Nah gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Simkuring kamari wengi ya.
saya kemarin malam saya buka di internet. Coba aja ya ibu kan ibu dah, ibu mah ke rumah ibu istri nenek idenya. Buka ada apa gaduh HP-nya di bumi, pamannya pencabulan di Tasikmalaya. Syukur berita tentang pencabulan di Tasikmalaya. Malahan ayah di dia musim kuring diatakannya. Siswi SMP Tasikmalaya tawarkan hubungan intim. SMP. Ada penelitian ditaruh di polisi, di Komisi Perlindungan Ibu dan Anak dan Ibu ya, KPAI-nya. Ditaruh, nah masalahnya di mana bisa begini? Yang pertama karena memang perlu HP. Simpurin sehari-harinya HP, tak idenya perhatikan. Yang kedua tentang kepedulian dari orang tua. Jadi orang tua kan pada sibuk bekerja atau apa, budaknya kan di rumah ke dasar repeh diberi HP. Nah efeknya itu sudah sekian tahun anak SMP, coba aja kalau tercantumnya dikliknya siswi SMP Tasikmalaya tawarkan hubungan intim di internet, di Google, klik akan muncul berita tentang itu. Nah telah diwawancara tadi memang tadi kontrol yang kurang dari orang tua. Jadi bukan anak itu bukan menjajakan diri karena memang hubungan orang tuanya tidak harmonis, tidak. Orang tuanya itu hubungannya sangat baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja, tapi tidak peduli kepada pendidikan anak dan pengaruh dari tadi HP tadi. Jadi diterangkan musim kuring perkembangan zaman itu tadi ya, kelihatannya memang meninggi, tapi sebetulnya kalau kita kurang dilandasi oleh keimanan, anak-anak kita akan jadi korban. Nah, iya ya, jadi punten perakosan di Sadayana ya. Makanya menurut penelitian juga tadi ya, kenapa terjadi seperti itu? Pertama karena pengaruh HP teknologi. Yang kedua kurang kepedulian orang tua. Dan ketiga terlambat pendidikan seksiologi bagi anak. Nah, kayaknya pendidikan seksiologi bagi anak. Jadi pendidikan seksiologi memang sosiologi harus disampaikan sedini mungkin, gitunya. Orang memang ngupingna masalah kata-kata seksiologi kan menjurus karena menjelek, padahal ada keilmuan yang ilmiah yang perlu diteliti. Nah, aku bagi gitu, tanya sebagai asbabul wurud mukadimahnya, ini buka buku fotokopian. Nah, gitunya. Biasanya di pengawasan ibu mah tadi sebuah eutnya biasa, beliau saya biasa ngeterang. Ya pun harus ngumpul, hanya bertanya. Nah, iya ada di dalam fotokopian, tahu kata tidak. Sekantar pais lauknya biasa langganan sementara pais lauk. Jadi nah akhirnya tadi kan sebagai mukadimah, kenapa apa yang akan kita bahas pada hari ini dalam buku ini, Mas'uliyatut Tarbiyah Al-Jinsiyah, tanggung jawab pendidikan seksiologi. Nah jadi musim kuring langsung menjelaskan tentang seksiologi aja langsung kan kahapit, nah itu hubungan anak. Makanya musim pun di bawah lah tadi kan cerita nanti memang sekarang sudah mengkhawatirkan itu ya, mengkhawatirkan dari pengaruh HP itu tadi terus ceritakan. Jadi di Tasik teh pemain dia itu bos lami pisan kebobrokan di Tasik disebutkan kota santri, tapi ternyata seperti itu komo di Banjarnegara kota santri. Nah, akhirnya ya kepedulian kurang kan, iya mah masing-masing keluarga ya. Ada pada nyari yos di caleg teh cios mual, atas pilih. Mas'uliyatut Tarbiyah Al-Jinsiyah, mangga nu kersa ngalogat ngupingkeun da sangat berarti ibu-ibu kena ngalogat mun nya bebas. Nah, kadang ibu-ibu di atas pangsiunan mata aya kewajiban. Nah, ibu bebas kalau mereka kumaha tapi ngupingkeun ya. Tanggung jawab pendidikan seksiologi. Nah, itu ya.
Jadi peratos karena di bahasa Arab itu ada at-tarbiyah al-jinsiyah, eta pendidikan seksiologi. Upamanya ngesek mah ittisalul jinsi. Nah, bahasa Arab katanya. Jadi kudu bedakan ada ittisalul jinsi, ada at-tarbiyah al-jinsiyah, pendidikan seksiologi. Ya, al-maksud bitarbiyah al-jinsiyah, dan yang dimaksudkan dengan pendidikan seksiologi adalah ta'limul walad, mengajari anak, wa tawiyatuhu, dan memberikan kesadaran kepada anak, wa musarahatu, dan memberikan kejujuran kepada anak, mundu an yakila, sejak anak itu memikirkan, mundu an yakila, sejak anak itu memikirkan al-qadaya, kasus-kasus allati tata'allaqu bil jinsi nu, atau yang berhubungan dengan seks. Nah, ini kan. Jadi simkuring kadang-kadang jadi bukunya ada namanya buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Penun. Kayak Pak Iswal kan begitu nggak begini. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan seks atau seksiologi ini adalah mengajar anak dan memberikan kesadaran serta kejujuran anak sejak anak itu memikirkan kasus-kasus, fenomena-fenomena yang ada hubungan dengan seks. Nah, gitu kan. Jadi nanti kita lihat mulai tahun berapa, umur berapa anak itu sadar tentang pada seks, itu ada di sini ya. Ya. Watar tabi itu bil ghorizati, dan berhubungan dengan naluri, berhubungan dengan naluri. Wat tatasilu biziwaj, dan ada hubungannya dengan pernikahan. Nah itu definisinya dari pendidikan seksiologi. Ya. Hatta idza sabbal waladu, sehingga jika anak itu mulai remaja, watara, dan tumbuh, watafahama umurul hayat, dan memahami urusan-urusan kehidupan. Nah, mulai sadar, oh ternyata dalam kehidupan itu seperti ini. Ya, aropa ma yahilu, mulai anak tuh mengetahui mana yang halal, wa arafa ma yahrumu, dan memahami mana yang haram. Nah, anak kan sudah bisa dari awal, oh nggak boleh itu, nggak boleh ini, jadi anak sudah tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh. Nah, mulai sadar itu tuh perlu diberi pendidikan seksiologi. Tapi penpunten ya, seksiologi itu sanes hubungan eta nya keudeng sanes. Tapi serangan pajar, serangan pajar pemilu kan, sok aya kayaknya ibu-ibu sok oyong serangan pajar. Sanes ya. Bapak-bapak ada alimun, ibu-ibu sok oyong. Wa arafa ma yahrum wa asbaha as-suluk al-islami, dan tingkah laku yang islami yang bisa membedakan baik hulukon, akhlaknya, wa adatan atau tradisinya. Jadi diusahakan sudah dikasih tahu sejak awal, anak itu sudah bisa berakhlak islami dan adatnya adat Islam. Fala yajri wara'ahu syahwat, fala yajri wara'a syahwatin,
dan anak itu tidak mengikuti, tidak berjalan atas dasar nafsu. Wala yatahabbatu fi tariqit tahalluli, dan tidak terjerumus pada cara-cara untuk menghalalkan, membolehkan segala cara. Ya. Waro anahadit tarbiyah al-jinsiyah, menurut saya pendidikan seksiologi ini allati yajibu an yahtamal murabbun alaha, yang perlu diperhatikan, memperhatikannya, yang perlu diperhatikan oleh para pendidik terhadap pendidikan seks itu, wa yarkazu, dan memusatkan perhatian mereka terhadap pendidikan seks itu. Taqumu alal marahil at-taliyah, yaitu atas dasar fase-fase berikut ini. Jadi pendidikan seks itu ada fase-fase. Yang pertama, fase pertama pendidikan seksiologi itu fisinni ma baina asyara wa arba'a asyarata sanatan, umur 7 sampai 10 tahun. Nah, 7-10 tahun apa yang harus diajarkan seksiologi kepada anak itu? Jadi kan tiap tahun ada cara-caranya, ada kurikulumnya ya. Biasanya mabaina sab'a wa asyara sanawatin, 7 sampai 10 tahun, alladzi usama bisinni tamyiz, yang dinamakan dengan umur tamyiz. Tadi kayak juara teh Ibu San Aminah teh? Hah? Jangan neng. Oh, tapi benar. Oh, tapi ini ya saya. Nah, bagaimana pendidikan anak seksiologi untuk amal umur 7 sampai 10? Yulakinul walad fihi adabal istiqdan. Diajarkan anak fihi dalam umur tadi ya 7 sampai 10 tahun itu tata krama minta izin, wa adaban nadhari, dan tata krama melihat. Maksudnya ya minta izin ya apa? Jadi umpamanya teh puntennya ya maupun dadai seksiologi masuk jorang ya, fikih. Sebetulnya kan di tradisi Islam dalam fikih itu sudah sejak awal mengajarkan haid atau apa itu kan sudah sejak awal ya, jadi bukan hal yang ini lagi ya, sudah biasa. Nah, isi itu apa? Jadi kalau umpamanya anak-anak mau masuk ke kamar kita, ke kamar orang tua, nah itu bagaimana? Nah, di umur 7-10 tahun itu harus diberitahu caranya izin masuk ke kamar orang tua. Jangan ini mau ujuk-ujuk masuk ke kamar orang tua. Siapa tahu orang tuanya sedang nyakedeng, kan repot, kan nggak boleh. Nah, ini kan ada ajarannya dalam ajaran Islam itu. Nah, dalam 7 sampai 10 itu harus anak itu diajari tentang minta izin. Jadi kalau harus minta izin kalau mau kamar ke orang tua itu ya, 7 sampai 10. Wadabun nadhri, dan tata krama melihat kemaluannya atau melihat kemaluan saudaranya atau ibunya atau siapa, itu ada, harus diajari. Ya, saya ini sering mendengarkan anak saya ya daripada nyontokin budak-budak batur ya, besi hibah ya, pun anak kayak ngajari budaknya ya. Umur 1 tahun ya udah diajarin anak-anak tuh ya, ini dek nggak boleh ada yang megang ini ya, yang boleh megang ini hanya mama dan papa saja, Mia sama papa aja, nggak boleh yang lainnya. Itu dari umur 1 tahun 2 tahun sudah diajarkan. Cobi orang masuk ngajarin gitu karena padahal ini harus sejak ini
pendidikan seksuologi itu harus diyadini. Banyak atau tadi yang disebutkan anak SMP sudah menawarkan menjajakan. Nah, honestnya saya koyong ketan atau benar. Etanya mungkin memang kaget. Dulu waktu kecil tidak dikasih tahu oleh orang tuanya. Padahal kan dibalik itu efeknya secara moral, secara fisik. Kalau memang baru 13 tahun, 14 tahun hamil, kan secara fisik belum siap menerima bayi yang baru. Nah ini yang perlu. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah. Kan jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya diajari tadi ya, 7-10 yulakin al-walad fi adabal istidan. Diajari tata krama minta izin dan tata krama melihat kemudian. Tapi izin 5 baina asyara wa 14 sanata, dan pada umur antara 10 sampai 14 tahun alladzi yusamma bisinil murahaqah ya. Umur antara 10 sampai 14 tahun yang dinamai dengan umur murahiq. Yujannabul walad fihi kullal istisarat al-jinsiyah. Nah, dari umur 10 sampai 40 tahun itu anak itu harus dijauhkan dari segala pengaruh-pengaruh seks. Nah, makanya HP itu jangan sampai 10-14 tahun itu jangan sampai anak lihat itu, dibatasi. Karena anak secara psikologi ya, anak itu serba ingin mencoba, ingin tahu. Oh ini ada yang begini ya, ada yang ini kok bukan dengan papahnya, mamahnya kok dekat-dekatan, ingin tahu. Setelah itu tahu, anak itu kan imitasi, ingin meniru. Nah jadi ini harus dijauhkan. Yujannabul walad fihi kullal istisarat jinsiyah. Anak harus dijauhkan dari segala pengaruh-pengaruh seks. Wa fi sinni ma baina 14 wa 16 sanata, dan pada umur antara 14 sampai 16 tahun alladzi yusamma bisindil bulugh, dan yang dinamakan dengan usia balik. Yu'allamul waladu fihi, anak itu diajari adabal ittisal al-jinsi, cara-cara hubungan seks. Nah, perhatikan ya ini, tapi harus lihat ke dalamnya, ke depannya. Idza kana muhayyi'an lil ziwaj, apabila anak itu sudah dipersiapkan untuk menikah. Nah, itu kan zaman dulu kan seperti itu ya. Orang-orang tua dulu kan umur berapa? SD, selesai SD itu kan sudah dicarikan jodohnya gitu kan. Cerita-cerita orang dulu kan. Nah, ini di sini sebutkan bahwa anak itu jika memang sudah siap untuk nikah harus diajarkan ya, tentang tata krama, tata cara hubungan seks, hubungan suami istri. Ini harus diajarkan. Ya, itu tadi umur 14 sampai 16. Wa fi sinni ma ba'dal bulugh, dan pada umur setelah balik alladzi yusamma bisinni syabab, yang dinamakan dengan usia perjaka, pemuda. Yu'allamul walad fi adabal istighfar, anak diajari tata krama mengekang diri. Al-istighfar, mengekang diri. Idza kana layak diru ala ziwaj, apabila anak itu layak diru, tidak mampu untuk nikah. Nah, jadi itu ini sudah umur 20 atau 25 gitu kan. Nah kok ini gimana nih? Kalau belum ada marmir ke AWW, apa adanya? AWW juga belum kelihatan. Nah ini harus diajari bagaimana mengekang diri
untuk sementara belum nikah gitu ya. Al-istighfar tidak kana la yaqdir ala zina. Tidak mampu tuh ya karena memang belum ada jodohnya, atau tidak mampu tuh karena memang kalau laki-laki kan belum ada bekalnya untuk nikah. Nah, itu kan. Jadi perlu dikasih tahu al-istighfar, bagaimana cara mengekang diri. Wa akhiran, dan akhirnya hal yajuzu musara'atul walad jinsiyan wa huwa fi sinni tamyiz. Apakah boleh secara belak-belakan mengajari anak seksologi, padahal anak itu usia tamyiz. Usia tamyiz itu berapa tadi? 7 sampai 10 ya. Boleh enggak? Nah, di sini ada disebutkan wal'an aba'u ba'ina yadai, dan sekarang akan saya jelaskan, ada di hadapan Anda akhi al-murabi, saudara-saudara para pendidik ya, semua orang itu kan pendidik ya. Hadihil buhus, pembahasan ini murattabatan mufassalatan, secara urutan dan terinci, lita'arifa, supaya engkau tahu, kaifa ta'muru, bagaimana engkau menyuruh, waladaka, kepada anakmu, biha, karena pendidikan seks tadi. Nah, jadi dalam bab ini akan dijelaskan untuk usia tamyiz boleh enggak? Walita'lama aidan, supaya tahu juga anna hadal Islam al-azim, bahwa ajaran Islam yang agung ini lam yatruk janiban min jawanibit tarbiyah illa waqad arsyadal murabbina ilaihi. Bahwa ajaran Islam yang agung ini tidak meninggalkan aspek pendidikan, kecuali Allah telah menunjukkan kepada para pendidik pada masalah ini, wadallahum alaihim, dan menunjukkannya. Litakuma bimas'uliyatika, supaya bisa melaksanakan tanggung jawab Anda. Nah, jadi kalau ada seperti yang saya sebutkan tadi, itu jangan disalahkan temannya, jangan disalahkan sekolahnya ya. Kalau ada kejadian tadi ya, naudzubillah, anak-anak belasan tahun sudah menjajakan seks itu, yang pertama salah ya orang tua. Nah, kita harus menyadari banyak andil orang tua yang menyebabkan anak berbuat seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menyikapi hal seperti itu. Ya. Litakuma bimus'aliyatika kamilatan tijahama min ja'lillahi fi unukika haqqat tarbiyah wa taujih, supaya engkau melaksanakan tanggung jawab kau secara sempurna terhadap apa yang Allah berikan kepada pundakmu, leher rasanya, hak pendidikan dan memberikan pengarahan. Nah, kalau untuk dirogat ya mah eta we. Pada simpuling nerangkeun teu ngawur ka mana-mana, jadi maca kitab gitu ya. Terus pas ada hancana, jadi gampil bapak teh simpuling teh bagian ku Kang Asep teh. Pak, ayeuna bagian Bapak. Nah, kan tinggal mawa buku ieu baca gitu. Kan bagi-bagi supaya variasi ya. Anu sanes tafsir atau naon kan supaya variasi. Abdi masalah ieu. Insyaallah sadayana bermanfaat insyaallah. Terus jam sabaraha ieu? Langkung jam salapan langkung. Jam 10 kira. Oh, aku hampir selesainya. Nah, wa iyyaka hadhil buhus murattabatan fi marahila wa dan berikut ini pembahasannya diurutkan sesuai dengan
fase-fasenya. Kayaknya di atas digontorkan itulah. Ada isti'dan. Tadi kan disebutkan bagaimana tata krama minta izin pada orang tua. Akhirnya pertama ada isti'dan. La uridu an abasa ma'aka akhi al-murabbi ada isti'dan fil fasil ladzi baina yadayka li kaun la bahrihi fil fasli alladzi qablahu. Tidak akan berpanjang lebar dalam menjelaskan bagaimana tata krama minta izin dari anak kepada orang tua karena memang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, walakin ladzi uridu an ata'arada lahu wa ta'widul walad usul al-istidan al-ahli fi awqati yakun ar-rajulu awil mar'atu fi halatin la yuhibbu an yatali 'alaiha ahadun minal aulad istighfar. Tapi yang saya inginkan, yang saya ingin perlihatkan yaitu membiasakan anak, ta'wid al-walad, membiasakan anak. Membiasakan anak terhadap pokok-pokok atau tata cara minta izin kepada orang tua, kepada keluarga, alal ahli fi auqatin dalam waktu-waktu yakunu rajulu awil mar'atu yaitu tatkala laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu ya sini ya, dalam keadaan la yuhibbu an yatali 'alaiha ahadun minal aulad wa sigar. Ibu dan bapak itu tidak diinginkan dilihat oleh anak-anak yang kecil. Nah, jadi kan ada keadaan tertentu kan bapak dan ibunya memang kamar itu ya sangat privasi sekali. Ya itu ya, perhatikan. Ini tidak ngarang saja tapi dalam Al-Qur'an disebutkan singkat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qur'an Al-Karim qad fassala hadzal adab Al-Usari bi awdahin bayanin hinaqal. Al-Qur'an telah menjelaskan tata krama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinakum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thulutsa thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tabauna thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya talatu awratil lakum laisa alaikum wa la alaihim junahum ba'dahunna tawafun alaikum ba'dum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakum ayat wallahu alimun hakim. Nah ini ajaran Islam itu sangat hebatnya gini ya, tata krama seperti ini diajarkan juga. Nah artinya ayat tadi ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki perempuan yang kamu miliki dan orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali. Nah, dalam Al-Quran mengatur ya, yaitu sebelum sholat subuh. Jadi kalau ada anak atau siapa saja akan masuk ke kamar orang tua sebelum subuh harus minta izin, jangan jogok-jogok masuk ke kamar. Siapa tahu orang tua sedang nyakudung, maka repot. Nah, ya itu. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Jadi ada tiga waktu yang ini harus minta izin ya. Nah tadi yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Jadi ada 3, sebelum sholat subuh, kemudian di siang hari, dan setelah isya. Nah, itu 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Selain waktu itu ya bebas gitu ya. Tapi tetap orang tua harus menjaga auratnya. Jadi bisa masuk ke kamar orang tua, kamar siapa saja. Itu udah kita juga ke anak kita. Nah, kalau anak kita seenak lawe ya.
asup ke anak abang anak orang, anak orang, gitu kan. Padahal baru pangantenan, asup ke kamar kan tidak etis. Al-Quran udah mendidikan juga orang tua saja kepada laki-laki dan perempuan, gitu ya. Itu bisa kita, bisa anak kita. Ini aturan yang sudah jelas dalam Al-Quran. Nah ini contohnya ya oleh pengawasan teh dicana ke bumi, dijelaskan ke keluarga bahwa ada tata krama. Kenapa diatur seperti ini supaya tidak terjadi yang disebutkan tadi, efeknya atau akibatnya yang anak SMP tadi. Ya, makanya di sini disebutkan diringkas ya, terus gebut-gebut etan kudung ya, ibu-ibu terus yang ya, ya. Walillahi subhanahu yursidul murabbina fi hadan nas ila usul tarbiyah al-manziliyah fi istidan sigar ala ahlihim hina ma yakuna fi sini ma qabla dulu. Nah, Allah telah memberikan petunjuk kepada para pendidik orang tua ya, dalam ayat Al-Quran tadi, dasar-dasar pendidikan rumah tentang minta izin, anak-anak minta izin kepada keluarganya, yaitu tatkala anak itu sebelum balik. Nah, diajari anak itu sebelum balik seperti itu. Sebenarnya kalau abdi mau di etanggelannya panitia langsung dikena amplop kan. Nah, si ibu pede datang wae. Wahada istidan yakunu fi salasati ahwal. Mohon izin itu ada 3 waktu. Yang pertama min qabli sholatil fajri. Nah, jadi budak-budak alit itu diajari sebelum sholat subuh tong langsung masuk ke kamar mama, ke kamar kakak yang baru nikah. Ya, gitu kan. Min qabli sholat. Ini Al-Qur'an yang mengajarkan di anna nasa idzaka yakunu niyaman fi firasihim. Karena pada sebelum subuh itu manusia pada umumnya masih pada tidur ya di tempat tidurnya masing-masing. Atsani waqtu dhahirah, waktu siang hari. Di anal insan qad yadau thiyabahu fi tilkal hal ma'ahli. Nah, pada waktu siang manusia pada umumnya telah meletakkan pakaian-pakaian masing-masing. Atsalis min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya di kaunil waktu naumin wa rahatin, karena setelah isya itu waktu tidur dan waktu istirahat. Nah, jadi ini ada 3 Al-Quran mengajarkan, dan inilah ajarkan kepada anak-anak sejak dini. Nah, inilah yang maksudnya pendidikan seksiologi secara dini itu antara lain itu al-istidan, minta izin masuk kamar. Nah sekarang ya dikembangkan lagi tadi tentang penggunaan HP. Jadi ada 3 yang tadi yang menjadi membahayakan kehidupan anak yang tadi contohkan itu. Karena pertama perhatian orang tua kepada anak, 2 masalah teknologi. Nah gitu kan. Nah yang kemudian yang ketiga perlu diajarkan pendidikan seksiologi kepada anak. Jadi pendidikan seksiologi dalam artian yang sebenar-benarnya ya. Itu aja cekap semanten. Nah, Pak cekap semanten. Cekap itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya di awal dan akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.